Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara membuat atau meracik pupuk perangsang atau pelebat buah cabai agar tumbuh subur, berbuah lebat, mulus sampai panen. Jika teman-teman mempunyai tanaman cabai ingin berbuah lebat, mulus sampai panen, sudah mencoba dengan cara ini, cara itu belum sesuai yang diharapkan. Jika mau mengikuti dengan cara saya, silakan, tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja merawat tanaman cabai agar berbuah lebat, mulus sampai panen. Cara saya yang pernah saya coba merawatnya hanya memberikan pupuk racikan paduan beberapa bahan, lalu cara menggunakannya itu dikocorkan ke bagian akar media tanaman cabai sekelilingnya dengan rutin 10 hari sekali. Oke, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya gunakan, mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Bahan yang saya akan racik atau yang saya akan gunakan untuk menopang bahan utamanya nanti, kedua bahan ini ya teman-teman adalah MSG dan Royco. Kedua bahan ini adalah penyedap rasa, sangat baik, sangat bagus, sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman dijadikan pupuk, dipadukan lalu dikombinasikan lagi menggunakan bahan-bahan yang lainnya untuk menyuburkan juga mempercepat merangsang tumbuhnya bunga agar tanaman cabai berbuah lebat, mulus sampai panen. Sebelum menggunakan atau menyempurkan bahan-bahan yang akan digunakan, persiapkan terlebih dahulu wadah untuk cara membuat atau meraciknya. Oke, kita langsung ke cara membuatnya. Bahan yang digunakan terlebih dahulu buah mengkudu ya teman-teman yang sudah matang seperti ini, dihancurkan terlebih dahulu sebelum menggunakan atau menyempurkan bahan-bahan yang lainnya. Buah mengkudu ini selain bagus untuk menyuburkan, merangsang tumbuhnya bunga agar buah cabai berbuah lebat, dikarenakan mempunyai kadar NPK yang sangat tinggi ya teman-teman dari buah mengkudu atau buah pacet tersebut. Juga sangat membantu untuk mengusir atau menghalau semua jenis hama yang menyerang pada tanaman cabai kita ya teman-teman, jika cara menggunakannya itu disepraikan. Dikarenakan cara menggunakan yang saya akan sampaikan sekarang ini untuk dikocorkan ya teman-teman. Dan sekiranya sudah selesai dengan tahap penghancuran seperti ini, kasih air ya teman-teman terlebih dahulu berukuran 200 mili ya teman-teman. Dari langkah pertama ini dikarenakan yang saya akan ambil ini dari kadar air buah mengkudunya ya teman-teman akan saya peras, tidak semuanya digunakan, ampasnya kita buang ya teman-teman. Ini cara saya yang pernah saya coba meracik pupuk seperti ini untuk menyuburkan, melebatkan buah cabai agar berbuah mulus sampai panen. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Saring terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Kita ambil dari kadar air buah mengkudu tersebut. Jadi tidak semuanya digunakan ampasnya. Ini cara saya, ampasnya itu dibuang ya teman-teman. Lalu tuangkan lagi menggunakan wadah yang sedikit besar seperti ini ya teman-teman, agar mempermudah waktu cara meraciknya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Campuran bahan yang saya akan gunakan ini adalah Royco ya teman-teman, penyedap rasa, dan banyaknya yang digunakan cukup menggunakan satu saset atau satu bungkus seperti ini. Kalau ditekar itu banyaknya 1 sendok ya teman-teman. Kandungan dari kalium, protein sangat dibutuhkan untuk tanaman cabai ya teman-teman, untuk menyuburkan dikarenakan mengandung dari bahan daging ya teman-teman yang dibuatnya, jadi sangat bagus untuk menyuburkan tanaman cabai. Setelah menggunakan cara seperti ini, saya pun juga terkejut sampai merinding melihat buah cabainya ya teman-teman tumbuh subur, berbuah lebat, mulus sampai panen. Usahakan tercampur merata terlebih dahulu sebelum menyampurkan dengan bahan yang berikutnya ya teman-teman seperti ini. Sekiranya sudah selesai,
Kita lanjut ke tahap berikutnya untuk menopang kekuatannya, dan bahan campuran berikutnya di sini saya akan menggunakan MSG atau yang sering disebut mecin merek Sasa ya teman-teman. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Mewon, mau Sasa boleh, yang penting berjenis mesin saja yang digunakan atau MSG. Dan banyaknya yang digunakan dari MSG ini berukuran 30 gram bungkus kecil seperti ini ya teman-teman. Murah meriah, harganya cuma 2.000 perak rupiah ya teman-teman, jadi pupuk pelebat buah tanaman cabai. Jadi mohon disimak cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan takarannya yang digunakan ya teman-teman. Awas jangan sampai salah dan keliru. Kalau sampai salah bukannya berbuah lebat tapi malah rontok gugur ya teman-teman, tidak berbuah. Seperti biasa usahakan harus benar-benar tercampur merata terlebih dahulu bahan-bahan yang sudah dimasukkan seperti ini, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi waktu jadi pupuk nanti ya teman-teman. Seperti ini dikarenakan tahapnya harus difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Alangkah baiknya kita gunakan M4 pertanian ya teman-teman. Ini adalah biang pupuk bakteri yang difermentasikan, dan kita wajib untuk membangunkan dari dorman bakterinya ya teman-teman. Dan caranya bisa menggunakan cara masing-masing. Jika ada, boleh menggunakan molase atau tetes tebu. Jika tidak ada cara yang lain ya teman-teman, boleh menggunakan gula pasir atau gula merah. Dan banyaknya yang digunakan ya teman-teman, cukup menggunakan satu tutup botolnya saja seperti ini, jangan banyak-banyak, dikarenakan cara membuat atau meracik pupuk pelebat buah ini berskala kecil, jadi cukup satu tutup botolnya saja. Oke, kalau sudah selesai jangan lupa tutup rapat lagi dari botol M4 nya tersebut seperti ini ya teman-teman. Walaupun racikannya skala kecil yang dibuat ini cuma 200 ml ya teman-teman yang diraciknya, nantinya boleh disandingkan dengan air lagi, akan lebih banyak, berukuran 20 liter ya teman-teman dari racikan 200 ml ini setelah difermentasi selama 20 hari atau 2 minggu. Dan ini cara saya untuk membangunkan dari dorman bakterinya ya teman-teman, menggunakan gula aren atau gula merah. Dan caranya diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini sebelum melarutkan menjadi satu dengan paduan beberapa bahan ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, jadi fermentasikan selama 20 hari atau 2 minggu ya teman-teman. Dan simpan di tempat yang teduh menggunakan wadah yang ada tutupnya, mau ember, mau botol air mineral bekas boleh ya teman-teman untuk cara memfermentasikannya. Dan simpan di tempat yang teduh selama tahap fermentasi. Lalu kalau sudah selesai siap digunakan, tinggal disandingkan dengan air berukuran 20 liter ya teman-teman dari racikan pupuk kuning. Oke, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.